Benarkah agama Hindu adalah agama tertua di dunia? Dan apakah mungkin ajaran ini telah menyentuh tanah Nusantara jauh sebelum datangnya bangsa asing? Yupa kuno, prasasti batu, candi megah yang menjulang sunyi, semua menyimpan pesan yang tak pernah selesai dibaca. Bukan sekadar agama yang datang dari luar, tapi kepercayaan yang meresap, menyatu, jadi denyut nadi budaya kita hingga hari ini. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau memang sejak awal Nusantara telah ditakdirkan menjadi titik temu peradaban besar dari seluruh dunia? Temukan jawabannya dalam video penuh misteri ini. Apakah agama Hindu masuk ke Indonesia hanya karena perdagangan? Atau ada rencana besar yang dirancang ribuan tahun lalu? Banyak yang tidak tahu bahwa agama Hindu bukan sekadar ajaran spiritual. Ini adalah warisan peradaban kuno yang membentuk identitas budaya hingga ke pelosok Nusantara. Agama Hindu lahir di dataran India sekitar 1500 sebelum Masehi. Ajaran ini berkembang dari percampuran budaya lokal dan ajaran Indo-Arya yang membawa kitab suci Weda. Dari sinilah muncul konsep Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, serta ajaran tentang karma dan reinkarnasi. Tapi bagaimana ajaran ini bisa sampai ribuan kilometer hingga ke Indonesia? Apa mungkin hanya karena pedagang asing mampir ke pelabuhan kita? Atau ada misi spiritual yang jauh lebih besar? Mari kita gali sejarah yang lama terkubur, namun masih terasa jejaknya hingga kini. Ada banyak teori tentang bagaimana agama Hindu masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Brahmana. Disebutkan bahwa para pendeta dari India diundang oleh penguasa lokal untuk mengajarkan agama dan upacara keagamaan. Teori kedua adalah teori Ksatria, menceritakan para bangsawan atau prajurit dari India yang kalah perang, lalu menetap di Nusantara. Teori ketiga adalah teori Vaishya, melalui para pedagang yang datang untuk berdagang, namun juga membawa ajaran dan budaya. Dan terakhir teori Sudra, yang menyebut bahwa masyarakat kasta rendah datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari semua teori, yang paling banyak diterima adalah teori Vaishya. Kenapa? Karena pada abad pertama hingga kelima, pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dan disitulah benih agama Hindu mulai tumbuh perlahan namun pasti. Kerajaan Hindu pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia adalah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Bukti tertua datang dari Prasasti Yupa yang mencatat nama Raja Mulawarman. Ia dikenal dermawan dan memberikan hadiah besar kepada para Brahmana. Di prasasti itu juga tertulis nama-nama dewa Hindu, membuktikan bahwa kerajaan ini menganut ajaran Siwaisme. Setelah Kutai, muncul kerajaan Hindu lain seperti Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah. Mereka menganut Hindu, menulis aksara Sansekerta, dan membangun berbagai candi. Dengan masuknya agama Hindu, lahirlah sistem kerajaan yang terstruktur, lengkap dengan konsep kasta, hukum, dan legitimasi kekuasaan yang disebut sebagai wahyu dari dewa. Jadi masuknya Hindu bukan sekadar kepercayaan, tapi juga sistem kekuasaan dan budaya yang membentuk masa depan Nusantara. Meskipun zaman berganti, meskipun raja-raja telah tiada dan istana megah berubah menjadi reruntuhan, namun warisan Hindu tetap hidup. Ia tak terhapus waktu, tak pudar meski diterpa perubahan zaman. Di tanah Bali, Hindu bukan sekadar agama. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Setiap pagi disambut dengan dupa, setiap langkah diiringi mantra, dan setiap keputusan dilandasi oleh ajaran leluhur. Candi Prambanan berdiri gagah, menjadi bukti bisu akan kebesaran masa lalu. Relief Ramayana di dindingnya tidak hanya menyampaikan cerita, tapi mengajarkan nilai tentang pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang melampaui logika. Di Bali, ajaran Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, bukan hanya konsep tapi gaya hidup. Dari gamelan yang menghentak, tarian sakral di pura, hingga tata ruang rumah berdasarkan arah mata angin. Semua diatur.
semua terjaga. Karena setiap hal kecil dianggap suci. Jejak Hindu meresap ke akar budaya kita. Bukan karena ditanam paksa, tapi karena diterima dengan hati. Ia tidak datang dengan pedang, melainkan dengan cahaya. Ia tidak memerintah, tapi menginspirasi. Dari aksara kawi hingga seni pewayangan, dari nilai gotong royong hingga rasa hormat kepada alam, semua masih hidup dalam napas bangsa Indonesia. Meskipun zaman telah berubah dan berbagai kerajaan telah tumbang, warisan Hindu tetap hidup dalam denyut budaya Indonesia, terutama di Bali. Tradisi seperti upacara galungan, kuningan, hingga ritual ngaben menjadi bukti bahwa Hindu tidak hanya sekadar agama, tetapi juga menyatu dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Bangunan megah seperti Candi Prambanan, relief kisah Ramayana di dindingnya, dan filosofi Trihita Karana yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Semua ini menegaskan bahwa warisan Hindu bukan sekadar peninggalan, melainkan identitas. Tak bisa dipungkiri, meskipun agama Hindu kini hanya dianut sebagian kecil dari penduduk Indonesia, jejaknya terasa di mana-mana. Dari kesenian, arsitektur, hingga nilai-nilai sosial. Jejak Hindu masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Candi Prambanan, sistem kerajaan, tulisan kawi, dan budaya pewayangan adalah warisan yang tak terbantahkan. Bahkan di Bali, agama Hindu berkembang menjadi Hindu Dharma, unik, sakral, dan penuh makna lokal. Pengaruh Hindu tidak memaksa. Ia merasuk secara damai, menyatu dengan budaya asli, dan menciptakan kepercayaan baru yang khas Indonesia. Tapi warisan Hindu bukan hanya peninggalan fisik, ia hidup dalam nilai, bahasa, dan jiwa masyarakat. Dari konsep karma dan dharma, hingga ritual harian yang menyatu dalam tradisi, semua itu membentuk cara kita memandang hidup dan dunia ini. Di banyak tempat di Nusantara, jejak itu masih terasa. Coba tengok tata ruang rumah adat yang berpedoman pada arah mata angin, penggunaan hari baik dalam pernikahan, atau upacara pembersihan diri yang mengingatkan pada nilai kesucian dan keharmonisan. Tak hanya di Bali, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Lombok, bahkan Sulawesi, pengaruh Hindu menyelinap dalam tarian, musik, aksara, dan cerita rakyat. Dan yang paling menarik, pengaruh ini tak datang dengan paksaan. Ia merasuk pelan, menyatu dengan budaya lokal, dan menjadi bagian dari jati diri bangsa. Sebagai bangsa maritim yang terbuka sejak dulu, Nusantara tak hanya menerima, tapi mengolah dan menjadikannya warisan yang unik. Mungkin inilah alasan mengapa Hindu di Indonesia begitu berbeda. Bukan hanya tentang dewa-dewi di kahyangan, tapi juga tentang kesadaran akan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Lalu pertanyaannya, apakah ini semua hanya kebetulan? Atau sejak awal Nusantara memang sudah ditakdirkan menjadi titik temu budaya dan kepercayaan besar dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video sejarah yang penuh makna, penuh misteri, dan mengangkat warisan leluhur kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi tentang siapa kita hari ini dan siapa yang akan kita wariskan di masa depan.